buat kita semua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terutama jemaat Saresot GKPS Bandar Lampung. Pada pertemuan kali ini, saya Pendeta John Lamhot Sinaga akan menyampaikan kabar baik, akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan, sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, sehingga mengajari kami Tuhan untuk selalu setia kepada Tuhan, untuk selalu mengingat Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami ini adalah seizin Tuhan. Pada saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan, kami hendak belajar tentang firman Tuhan. Ajari kami Tuhan melalui Rohul Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti tentang firman. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Kita merenungkan bersama tentang firman Tuhan, yaitu dari kitab Amsal pasal 22 ayat 22 hingga ayat 29. Saya mengundang jemaat dimanapun Anda berada, di rumah Anda masing-masing, untuk membuka Alkitab Anda, dan saya akan membacakan kepada saudara-saudara semua. Demikian firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal pasal 22, dimulai dari ayat 22 hingga ayat 29. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Janganlah berteman dengan orang yang lekas busur, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kitab Amsal ini atau buku Podah ini berisi tentang pesan singkat, berisi tentang podah yang dapat dijadikan sebagai petunjuk hidup. Kitab Amsal ini juga dapat kita buat sebagai etika kehidupan. Dari pesan atau petunjuk-petunjuk tersebut, kita mengetahui bagaimana seharusnya kita hidup dalam keadaan saat ini. Bagaimana kita harus hidup di tengah-tengah orang-orang yang memiliki berbagai sifat, karakter, dan sebagainya. Teks ini ditulis pada masa lampau atau dalam perjanjian lama di tengah-tengah bangsa Israel kuno. Namun pesan tersebut masih tetap relevan ketika kita hubungkan kepada masa sekarang ini, zaman sekarang ini. Begitu juga dengan masa akan datang. Ketika kita tetap berpedoman pada Amsal ini, hal itu mampu membuat kita, membantu kita untuk mengerti tentang hikmat. Membuat kita akan mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar bersama
Apa saja yang menjadi pesan, apa saja yang menjadi inti khotbah kita dalam kitab Amsal kali ini? Kita dapat melihat dalam ayat 22 hingga ayat 23. Dikatakan di sana, janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 22 hingga ayat 23 ini dilatar belakangi dengan eksploitasi yang dilakukan para penguasa terhadap orang-orang yang lemah, terhadap orang-orang yang berkesusahan. Apa yang menjadi hak orang lemah, apa yang menjadi hak orang-orang yang berkesusahan pada saat itu sering dirampas oleh penguasa-penguasa pada masa Israel kuno. Nah, kemudian bukan hanya sebatas itu. Orang pengusaha, penguasa juga memperalat sosial politik, memperalat hukum atau pengadilan, selalu mereka pakai untuk membenarkan diri mereka. Mereka lebih memilih untuk memperkaya diri, mereka lebih memilih untuk membuat mereka menguasai segala sesuatu dibandingkan memilih untuk hidup dengan damai, hidup dengan orang-orang yang memiliki kekurangan pangan maupun sandang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat hal tersebut, kita teringat dengan apa yang terjadi pada saat ini. Banyak oknum yang menyelewengkan apa yang menjadi hak masyarakat ketika diperhadapkan dengan COVID-19 ini. Banyak juga hingga pada saat ini yang diseret ke pengadilan, yang ditangkap ketika mereka merampas hak orang-orang yang seharusnya mendapatkan bantuan pemerintahan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka jauh dari Tuhan. Karena apa? Karena hikmat yang ada pada mereka lebih dikuasai oleh harta benda yang mereka lihat hanya sesaat tersebut. Walaupun orang-orang lemah tadi atau orang yang berkesusahan tadi menuntut hak mereka di dalam keadilan, pengadilan, tidak akan menemukan jalan keluar. Karena apa? Karena hukum sudah tidak berbanding lurus, justru lebih membela petinggi-petinggi dan membela penguasa-penguasa yang ada pada saat itu. Maka teks ini sebenarnya menjadi sebuah kritikan untuk kita, menjadi sebuah kritikan juga untuk orang-orang yang memiliki pola pikir untuk menguasai harta atau menguasai milik orang lain. Bahwa Tuhan tidak senang dengan hal-hal yang tersebut. Nah, dalam kritikan ini juga tentu menyadarkan kita, apa yang menjadi hak orang tersebut kita akan memberikan haknya. Apa yang menjadi kewajiban kita sebagai orang yang percaya, tentunya kita menolong orang yang memiliki kebutuhan, yang memerlukan bantuan dari kita. Saudara-saudara, ada dua hal yang dapat menjadi sumber kekuatan untuk kita dalam menghadapi situasi sekarang ini. Dalam teks kita ini diajarkan bahwa Tuhan bukan hanya dipahami sebagai sumber hikmat, tetapi takut akan Tuhan jauh lebih penting, karena di sanalah kita diberi hikmat dalam kehidupan ini. Takut akan Tuhan
adalah permulaan pengetahuan. Pengetahuan bukan pengetahuan matematika, pengetahuan ekonomi, pengetahuan tentang pelajaran-pelajaran yang lain. Tetapi takut akan Tuhan akan memperoleh pengetahuan dalam berproses dalam kehidupan ini. Ketika orang-orang besar tadi atau ketika orang-orang penguasa tidak lagi saling mengasihi, maka mereka berhadapan langsung dengan Tuhan. Ketika tadi orang-orang lemah tadi menuntut hak mereka, tetapi orang penguasa selalu mengambil hak mereka, maka penguasa-penguasa tersebut akan berhadapan sendiri dengan Tuhan. Pelajaran yang berikut yang boleh kita ambil dalam renungan atau dalam pertongkoan ini, yaitu dari ayat 24 hingga ayat 29. Ayat ini membawa kita ke dalam pergumulan yang sangat mendalam, di mana dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus bergaul dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita harus hidup berdampingan dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Selaku makhluk sosial, kita harus bergaul dengan mereka. Nah, tapi di sini dikatakan dalam ayat 24, jangan berteman dengan orang yang lekas kusur. Artinya di sini adalah bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang di sekitar kita. Kita harus bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Tetapi ketika di sekitar kita tadi memiliki sifat atau memiliki kebiasaan yang tidak baik, maka hal itulah yang kita harus jauhi dalam pergaulan tersebut. Kita harus waspada. Karena apa? Ketika kita sering bergaul dengan melihat kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dalam pergaulan tersebut, maka bisa saja hal tersebut merusak tatanan kehidupan kita. Contohnya dalam kehidupan pemuda zaman sekarang ini. Ketika seorang pemuda masuk ke dalam lingkungan atau masuk ke dalam kelompok pemuda-pemuda yang merasa mereka adalah pemuda yang gaul, tetapi kebiasaan-kebiasaan di dalam kelompok tersebut adalah kebiasaan yang tidak baik, maka seorang pemuda tersebut bisa saja terpengaruh oleh kebiasaan kelompok yang tidak baik tersebut. Oleh sebab itu, kita harus bijak, kita harus waspada ketika kita masuk ke dalam kelompok tersebut. Bukan berarti kita tidak bisa masuk, bukan berarti kita tidak bisa bergaul dengan mereka. Kita harus bisa bergaul, tetapi kita harus mampu membatasi diri kita untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang tidak baik. Saudara-saudara, penulis Amsal juga tentunya merasa resah dengan situasi seperti ini. Perilaku yang baik sudah tidak ada lagi dalam kehidupan mereka. Para penguasa tadi telah menyimpang dari hukum yang sudah ditetapkan. Takut akan Tuhan juga tidak ada lagi di tengah-tengah mereka. Maka hal tersebutlah yang mempengaruhi sifat mereka untuk merampas hak-hak orang lain. Begitu juga dengan sistem yang tidak baik di tengah-tengah mereka. Para penguasa, yaitu melibatkan atau yang mengakibatkan ekonomi pada saat itu menjadi sangat lemah. Karena penguasa selalu merampas hak-hak milik orang lain. Nama sombuh, roh sombuhni, nama doyuk, roh doyukni, sehingga tidak ada lagi kesetaraan, tidak ada lagi saling membantu, tidak ada lagi saling peduli satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, pada khotbah kita pertemuan ini ada beberapa hal pesan yang disampaikan kepada kita ketika dikatakan dalam ayat 22, ayat 28, ayat 26, ayat 29
8 dikatakan janganlah berarti hal yang diberitahukan kepada kita, jangan berarti kita diminta untuk tidak terpengaruh ke dalam hal tersebut. Oleh sebab itu, hal yang utama yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah bergaul dengan Tuhan. Kenapa? Ketika kita bergaul dengan Tuhan, dari sanalah kita akan mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan. Dari sana jugalah kita akan dipimpin dan diajari bagaimana sesungguhnya kita bersikap dalam kehidupan kita sekarang ini. Baik kepada orang yang lemah, baik kepada orang yang berkesusahan, juga kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Mari kita hindari perbuatan yang tidak baik dalam pergaulan, karena ada pepatah mengatakan bermain air pasti basah, bermain api pasti gosong. Kiranya melalui khotbah pertemuan ini mampu mengajari kita untuk jauh dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama, yang boleh kami pelajari bersama dalam pertemuan kami minggu ini. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk saling peduli dengan orang-orang yang di sekitar kami. Ajari kami Tuhan untuk menjauhi sifat-sifat yang merampas hak orang lain, tetapi melalui firman Tuhan ini mengajari kami untuk saling peduli dengan orang-orang yang berada di sekitar kami. Kami juga mendoakan orang-orang yang kami kasihi, kiranya Tuhan juga memberkati mereka, jauhkan mereka dari sifat yang tidak baik dalam kehidupan mereka. Ketika mereka bergaul dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi orang-orang yang tidak terpengaruh dalam pergaulan yang tidak baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.